Kita akan masuk di masa yang ketiga, yaitu masa anugerah atau masa gereja. Kita sudah melewati dua pembahasan. Yang pertama masa PL, itu masa pertama. Yang kedua masa Yesus Kristus. Dan kita hari ini akan belajar masa yang ketiga, yaitu masa anugerah atau masa gereja dalam urut-urutan akhir zaman menurut Alkitab. Tentu ini dari sudut pandang premil dan pretribulasi. Dari masa pertama, masa kedua, dan masa ketiga itu masih sama. Nanti masa keempat itu yang mulai berbeda dari sudut pandang yang lain, karena ada amil, ada postmil, dan lain-lain. Saya tidak membahas itu. Saya hanya membahas dari sudut pandang pre-milenium dan pre-tribulasi. Nanti mulai dari masa yang keempat, yaitu rapture, sampai seterusnya. Kisah para Rasul, ini masa gereja, mulai pasal 1, kita tahu peristiwa pasal 1, dan ini ketika kita membaca Kisah para Rasul pasal 1, itu Roh Kudus yang dijanjikan. Kemudian Yesus terangkat ke surga, lalu Rasul-Rasul menanti-nanti, ayat 12 sampai 14. Matias dipilih menggantikan Yudas, lalu pasal 2 itu Pentakosta, atau lahirnya gereja Tuhan. Para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus, orang-orang di situ juga dipenuhi Roh Kudus, sehingga ayat 14 sampai 47 itu Petrus berkhotbah, hingga ada 3.000 orang bertobat. Itu jemaat yang pertama, atau jemaat mula-mula. Jadi para rasul memimpin gereja, banyak hal yang dilakukan, semua yang terjadi sampai Stefanus dibunuh di Rajam Batu, Kisah para Rasul 7. Lalu Saulus belajar mengenal Yesus, itu Kisah para Rasul 9, yaitu Saulus atau Paulus bertobat, dia menjadi rasul. Sampai misinya, nanti saya akan bahas beberapa hal, dan pasal 28 Kisah para Rasul, Paulus menghabiskan masa misinya. Ini dalam rencana Allah, ada waktunya bagi Paulus untuk berkhotbah, membicara tentang Injil, membangun gereja-gereja baru di sekitar Kekaisaran Romawi. Kita melihat di sini pertama, Antioquia. Ini orang Kristen atau murid-murid pertama kali disebut Kristen di Antioquia. Kisah para Rasul pasal 13. Ayat 1-3 itu berbicara tentang persiapan untuk perjalanan misi dari Paulus. Kita melihat di situ. Barnabas dan Saulus masih diutus. Ini perjalanan yang pertama. Kisah para Rasul mulai 1-3, lalu kembali ke Antioquia, nanti Kisah para Rasul pasal 14, ayat 21-28, Paulus meneguhkan gereja-gereja. Maaf. Ini yang keenam. Yang kedua, setelah dari Antioquia ini, Kisah para Rasul 13 ayat 1-3, nanti Salmis dan Pafos. Kisah para Rasul 13, itu ayat 4-12. Jadi Elimas dan Sergius itu penentang, dan ada juga yang bertobat. Setelah itu, ini masih di Salmis dan Pafos. Kemudian yang ketiga, ini di Pisidia, Antioquia, Kisah para Rasul 13, ayat 13-52. Paulus berkhotbah, reaksi orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi di sana. Ini daerahnya, kalau kita melihat. Lalu keempat, Ikonium, Kisah para Rasul 14, ayat 1-7, bekerja bagi orang Israel. Kita melihat di sini. Lalu yang kelima, Listra dan Derbe, Kisah para Rasul 14, 8-20, bekerja di antara orang yang bukan Yahudi. Listra, Derbe di sini. Lalu yang keenam, kembali ke Antioquia, Kisah para Rasul 14, ayat 21-28, meneguhkan gereja-gereja. Kemudian yang berikutnya, kita melihat ini dua tim misionaris.
Syria dan Kilikia, kisah para 15, 36 sampai 41. Lalu Derbe dan Listra, kisah para 19 ayat 1 sampai yang ke-5. Kita melihat di situ mulai disebut nama Timotius. Di kisah 16 itu namanya baru disebut. Lalu panggilan Makedonia, Frigia, Galatia, Misia, Troas, itu kisah para rasul 16 ayat 6 sampai 10. Kemudian berlanjut di orang percaya baru. Sini kita bisa memperhatikan Samotrake, Neapolis, dan Filipi, kisah para rasul 16 ayat 11 sampai 40. Dan kelima Tesalonika dan Berea, kisah pasal 17. Ini orang-orang di Berea mempelajari kitab suci. Dan mereka kelihatannya lebih baik dari orang-orang Tesalonika. Orang-orang Berea itu mempelajari apa yang mereka dengar. Kemudian yang keenam di Athena, di Areopagus, kalau masih ingat kisah para rasul 17, ayat 16 sampai 34. Lalu 7 Korintus, kisah para rasul pasal 18 ayat 1 sampai 17. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Itu. Kemudian Paulus menghadapi banyak tantangan selama perjalanan misionarisnya yang ketiga. Akan tetapi uang, ilmu sihir, penyembahan berhala, dan politik tidak dapat menghentikan Injil ketika sang juru kabar bersedia memberikan hidupnya oleh karena nama Tuhan Yesus. Ini kisah para rasul 21 ayat 13. Galatia, Frigia, itu kisah para rasul 18 ayat 23 sampai 28. Itu ada Apolos. Kemudian kedua di Efesus, kisah para rasul 19, murid-murid Yohanes, terus ada mujizat, lalu Artemis, dewi orang Efesus. Kemudian Makedonia, Akaya, itu yang ketiga, dan Troas, kisah para rasul 20 sampai 12, itu ada Eutikus. Teman-teman masih ingat cerita Eutikus ketika Paulus khotbah lama-lama, dia jatuh ke bawah dan meninggal, tapi dibangkitkan kembali oleh Paulus. Kemudian pasal 4 dari Asos ke Miletus, kisah para rasul 20 ayat 13 sampai 38 bertemu dengan para penatua. Lalu yang kelima dari Kos ke Tirus dan Kaisarea, kisah para rasul 21 ayat 1 sampai 14. Amaran dari Roh Kudus, artinya Kudus ingin menyampaikan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan tentunya. Ini Paulus dan perjalanan misionerinya. Itu masa kisah para rasul. Kemudian setelah itu saya tidak akan membahasnya karena banyak sekali rentetan timeline-nya sehingga sampai pekerjaan Tuhan luar biasa bekerja sampai pada 31 Oktober 1517. Martin Luther yang seorang biarawan Jerman menghadapi gereja di Wittenberg dan menuliskan 95 dalil atau tesis yang berisi kritik terhadap otoritas gereja Katolik. Peristiwa inilah yang menjadi cikal bakal gerakan reformasi gereja di Eropa dan meluas ke seluruh dunia, yang selanjutnya melahirkan gagasan atau kepercayaan Protestantisme. Luther menilai begitu banyak penyalahgunaan yang telah dilakukan oleh pihak gereja Katolik terhadap ajaran Kristiani seperti penjualan indulgensia, surat keampunan dosa itu, lalu penyimpangan sakramen suci, mitologisasi, dan tahayul, bahkan praktik korupsi berupa pajak yang membebani masyarakat. Dampak reformasi gereja juga berhasil menerjemahkan Alkitab ke berbagai bahasa, sehingga pemaknaannya tidak hanya dipegang oleh satu pihak. Selain itu, reformasi gereja juga melahirkan berbagai praktik gereja seperti Lutherisme, Calvinisme, Evangelis, Anglikan, Metodis, Pentakosta, dan lain sebagainya. Hingga saat ini, populasi masyarakat dunia yang menganut kepercayaan Protestan berjumlah 560 juta pada tahun 2017. Setiap tanggal 31 Oktober diperingati sebagai
reformasi gereja untuk berbagai aliran gereja Protestan. Dan saya juga tidak menceritakan timeline setelah reformasi. Tentu gereja Tuhan dipakai oleh Allah luar biasa. Pekerjaan Tuhan, Allah Tritunggal bekerja luar biasa melalui gereja-gerejanya, para hamba Tuhan. Sehingga 26 Maret 1929, Reverend atau Pendeta Robert Jeffrey dan Pendeta Lilian Wang membentuk tim The Chinese Mission Union atau CMU di Tiongkok untuk menginjil ke Asia Tenggara. Dan inilah cikal bakal Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia, di mana saya berasal dari sana. Saya percaya saya hasil dari doa pekerjaan Tuhan yang luar biasa melalui para hamba Tuhan, misioneri yang masuk dipakai Tuhan, sehingga lahir gereja-gereja lokal, orang-orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan tumbuh berkembang seiring berjalannya waktu sampai hari ini tahun 2022. Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia merayakan ulang tahun bersinode ke-49 tahun. Bersyukur kepada Tuhan, di masa gereja, masa anugerah ini, Tuhan begitu bekerja luar biasa. Dari para hamba Tuhan, dari Chinese Missionary Union, ya, dari CMU menjadi CFMU, Chinese Foreign Missionary Union, dan akhirnya lahirlah gereja GKI Indonesia, dan tentu ada GP-KRIS, GPMII, 3 gereja ex-missionary Chinese atau ex-CFMU yang ada, yang mendarah daging, yaitu gereja yang misioner karena hasil dari penginjilan para misioneri. Kita rindu gereja Tuhan hadir di tengah-tengah dunia, berdampak, membawa kabar keselamatan itu, dan tentu arah dan fokus selalu kepada Yesus Kristus, Sang Pusat, Sang Juru Selamat yang menjadi pokok daripada pengajaran, pokok daripada pemberitaan kita, karena tanpa Kristus, gereja hanyalah menjadi gereja yang mati karena dasar dan landasannya tidak kuat. Kita bersyukur di masa yang kedua ini, di masa anugerah, masa gereja, Tuhan memakai gerejanya secara luar biasa. Inilah masa yang ketiga sampai bertemu di masa yang keempat tentang rapture, dan kita akan mulai melihatnya dari sudut pandang premilenialisme dan pre-tribulasi atau pre-trib, premil pre-trib. Tuhan menolong kita. Amin.